Assalamualaikum guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Haryadi di channel Aryapreneur Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa hal yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu masalah rezeki. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan istilah ini, rezeki sudah ada yang mengatur. Sebenarnya istilah ini adalah istilah yang benar, namun jikalau teman-teman salah kaprah dalam menanggapi istilah tadi, itu justru menjadi penghambat perkembangan teman-teman untuk maju. Loh, kok kenapa bisa begitu? Ya, simak videonya sampai habis ya, sampai selesai teman-teman, agar teman-teman tidak gagal paham dalam menyikapinya. Rezeki sudah ada yang mengatur itu jika dipahami oleh teman-teman yang berakidah Jabariyah ekstrim. Ya, Jabariyah itu nanti teman-teman bisa cari di Google itu apa itu yang dimaksud dengan Jabariyah. Jadi jikalau itu salah dipahami oleh teman-teman yang Jabariyah ekstrim itu membuat mereka itu tidak memiliki upaya untuk maju ya, upaya untuk maju, sehingga ketika mereka dalam hal berkreativitas, dalam hal mencari rezeki, dalam hal mencari nafkah, itu tuh mereka itu hanya beraktivitas seadanya saja ya, bahkan lebih parahnya lagi mereka itu bermalas-malasan ya, bahkan lebih ekstrimnya itu tidak melakukan aktivitas dengan dalih bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Padahal masuk dari ungkapan tadi itu sebenarnya ialah kita itu harus memanfaatkan kaidah kausalitas secara maksimal, kita mencari nafkahnya secara giat, gigih, kemudian kita mendaya gunakan semua potensi yang kita miliki. Setelah itu baru kita tawakal dengan berpegang pada istilah tadi, rezeki sudah ada yang mengatur. Bukannya kita bermalas-malasan, berpangku tangan, atau paling enggak hanya melakukan aktivitas seadanya saja dengan dalih tersebut tadi. Kita harus memahami satu hal, bahwa kita ini ada di bumi, bukan berada di surga. Kita berada di bumi itu adalah kita harus mengikuti ketetapan Allah yang Allah tetapkan di bumi ini. Kalau di surga kita menginginkan sesuatu itu, maka sesuatu itu datang kepada kita, maka di bumi itu bukan begitu cara kerjanya. Jikalau kita menginginkan sesuatu, maka kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Ya. Misalnya kalau kita ingin makan mangga, maka kita bisa, ketika kita berada di bumi ya, kita harus menanam mangga tersebut, atau enggak kita harus berusaha cari uang untuk membeli mangga tersebut di pasar. Bukan kitanya malah berpangku tangan. Lalu bagaimana dengan orang-orang tertentu yang memang dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, atau misalnya anak kecil, bayi, atau bahkan janin, ya tetap mereka itu tetap mendapatkan sesuatu itu melalui kaidah kausalitas yang dilakukan oleh orang tua mereka atau orang-orang yang menanggung hidup mereka. Jadi tetap kaidah kausalitas itu tidak boleh kita lupakan, bahwa upaya maksimal kita untuk mendapatkan sesuatu itu tetap harus kita lakukan. Nah, setelah itu barulah kita bertawakal ya, dengan berpegang pada istilah tadi, rezeki sudah ada yang mengatur. Nah, istilah tadi itu tepat kita gunakan itu dalam kondisi tertentu. Misalnya ketika kita mencari nafkah, kita menjauhi hal-hal yang haram ya, maksudnya kita tidak berbuat curang atau melakukan pekerjaan yang haram, dengan dalih bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, jadi kita tidak perlu lagi berbuat curang atau melakukan pekerjaan yang haram. Kemudian poin yang kedua itu tepat kita gunakan ketika kita beribadah ya, ketika sudah tiba waktu sholat, sedangkan kita masih sibuk dalam pekerjaan kita, maka kita tinggalkan pekerjaan kita sejenak untuk kita laksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka itu tepat istilah tadi kita gunakan, bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, jadi kita jangan melupakan sholat. Kemudian yang ketiga itu istilah itu kita gunakan itu menjadi tepat ketika kita sudah mendaya gunakan semua potensi kita dalam mencari rezeki,
memanfaatkan semua kausalitas yang ada dengan cara yang halal, baru setelah itu kita tawakal kepada Allah dengan berpegang pada rezeki Dia yang atur. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita tetap mendaya gunakan semua potensi yang kita miliki dengan cara yang halal, kemudian juga dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Nah, setelah itu barulah kita berpegang pada istilah tadi bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya bagaimana kita meletakkan sebuah ungkapan itu harus pada tempat yang tepat sehingga kita menjadi maksimal dalam melakukan sesuatu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.